sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau buktikan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan
kasih Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai oleh karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari semua yang ada di rumah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk meninggikan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, bangkit dari kursi Anda. Kita mau serukan nama Tuhan karena Dialah satu-satunya Raja yang tak tertandingi. Jemaat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey, haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama, tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Raja yang terhebat. Tidak ada satupun penguasa di dunia ini yang dapat mengalahkan Kau Tuhan. Kau tak tertandingi Tuhan. Sungguh tak tertandingi. Come on. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku, one more time, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Haleluya, Kau luar biasa Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau kekal untuk selama-lamanya disembah Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Gerakan hati kami, hidup kami Tuhan, sepenuhnya adalah milik-Mu. Sebab Engkaulah pelita dan terang jalan kami.
Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi masa depan anak-anak untuk menghadapi tantangan di zamannya. Di bawah naungan gereja, Sekolah MDC telah berhasil mendidik anak-anak menjadi agen perubahan. Dan berikut adalah testimoni dari orang tua dan anak mengenai Sekolah MDC. Sekolah adalah partner orang tua dalam mendidik anak. Tentunya mendidik anak sehingga anak memiliki karakter yang lebih baik dan juga anak bisa menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, dan yang terpenting bisa mengembangkan diri. Kami akan memilih sekolah yang berlandaskan dengan iman Kristiani yang sesuai dengan value keluarga kami. Kami memilih sekolah MDC untuk anak-anak kami karena sekolah ini mengutamakan pendidikan karakter. Dan juga kami melihat kalau proses belajar mengajar di sekolah MDC ini sangatlah bervariasi dan tidak membosankan, sehingga anak-anak kami pun dengan antusias belajar di sekolah ini. Bagi orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya, carilah sekolah yang tidak hanya mengutamakan pendidikan akademis, tapi juga pendidikan karakter. Di sini tempatnya. Saya suka sekolah di MDC karena guru-gurunya baik dan pelajarannya tidak membosankan. Biasanya ada game-gamenya. Saya paling suka pelajaran art karena saya bisa menuangkan ide-ide saya menjadi berbagai macam karya seni. I'm very happy that I can go to MDC to finish my senior high school because here in MDC, they always give me chance to improve myself through the programs that MDC gave, such as Aksimo, IEP, and Making Money project. Here in MDC, we not only learn from the theoretical things, but they also give us space to do the practical things. And from these practical things, we may face a lot of failures. But from these failures, we can get a new great experience in life. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, kita pada saat ini akan kembali memulai ibadah kita dan saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Biarlah kiranya di sepanjang ibadah kita pada hari ini, mari kita menantikan Tuhan. Mari kita berharap Tuhan melakukan hal yang besar dalam hidup kita, di tengah-tengah gereja kita, sehingga semua kita di sepanjang ibadah kita pada hari ini, semua kita boleh mengalami kebenaran dan kuasa daripada perkataan firman Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita, apapun situasi hidup kita, kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu dinyatakan atas kita semuanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, mari sama-sama kita berdoa membawa ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri ya Bapa menyatakan dirimu atas setiap kami, di dalam kehidupan setiap kami, di tengah-tengah keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah ya Tuhan yang hadir ya Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau tinggal di dalam kami. Nyatakanlah hadirat-Mu itu ya Tuhan, sehingga di sepanjang ibadah kami pada hari ini, pada saat kami memuji-Mu, pada saat kami menyembah-Mu, pada saat kami mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami berdoa biarlah kuasa-Mu itu dinyatakan, sehingga kami boleh mengalami kembali ya Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan, mengubahkan, dan yang menguatkan kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga pada akhirnya, dan biarlah semuanya boleh terjadi seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu. Buat hari ini Tuhan memberkati kita semua.
Kami senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Doa kami semua dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Siapkan hati kita sama-sama. Sungguh-sungguh kita lupakan seluruh kondisi keadaan kita. Dan mari kita mengangkat seluruh kehidupan kita, hati kita menyembah Allah yang hidup. Saya undang setiap Anda sungguh-sungguh memakai lagu berikut ini menjadi doa kita untuk hari-hari. Engkau layak Tuhan disembah. Engkau layak disembah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Engkau baik Tuhan, kemurahan-Mu untuk hidup kami, penyertaan-Mu. Sama-sama. Aku ada saat ini, angkat hatimu, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, oh semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, aku ada, oh, semua karena kasih-Mu. Terima
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kemurahan-Mu, kehidupan-Mu, we love you Lord, we love you Lord. Kami naikkan syukur buat kehidupan yang Kau berikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau layak terima pujian Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan ini adalah anugerah daripada-Mu. Kesembuhan pun itu adalah anugerah daripada-Mu. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan Engkau. Kami sambut Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di rumah berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Our God is great. Katakan sama-sama, our God is great. 1, 2, 3. Our God is great. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama walaupun Anda di rumah. Bisa tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan kita buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you. Amen. Yes, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Mari sama-sama katakan, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Water you turn into wine. Mari. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. Amen, amen. None like you. Mari sama katakan, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. Katakan, our God is healer. Yes, awesome in power. Our God, whoa. Our God greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, oh, haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, haleluya. Dia yang melindungi kita, amin. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? No, what can stand against? What could stand against? Semua katakan
healer, awesome in power, our God, our God. Hallelujah. Oh, our God is great, stronger. He is the one that heals us. Hallelujah. Sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya. 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 Allah yang melindungi dan menyembuhkan setiap kita. Bapak Ibu yang di rumah, Dia sudah mengirimkan kesembuhannya buat setiap kita. Dia Allah yang baik. Mengajak untuk setiap kita percaya akan setiap firman yang Dia katakan. Justru pada hari-hari ini, percaya apa yang Tuhan katakan. Haleluya Jesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Katakan sama-sama yuk. Tiada yang mustahil bagi. Mari angkat tangan sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Katakan percaya, percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, percayakan firman Tuhan. Dia luar biasa dengan firman-Nya. Banyak yang bergerak, banyak yang goncang, tapi firman Tuhan tinggal tetap bisa pegang. Haleluya. Haleluya. Percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi mari kita angkat sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu
ada pernah berubah. Haleluya. Firman-Mu tetap untuk selamanya. Kami percaya dan bisa mengandalkan akan firman-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan-Mu, itulah firman mujizat dalam kehidupan kami. Ini hidup kami. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ralabashanda, ralabatakanda, ralabashande. Haleluya, ralabashikabara, ralabatakanda. Kami tinggikan, kami mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Kita klaim sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Semuanya haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semuanya, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, percaya kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman saudara. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pastikan semua tepuk tangan Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah engkau menerima setiap firman Tuhan, setiap kesembuhan, setiap mujizat, setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semua. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar, Allah yang bisa diandalkan. Harta kami, harta pusaka kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kemuliaan dan kejayaan buat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Mari sebentar kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita akan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita teduhkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami baca dan renungkan ya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi terus Tuhan menuntun setiap kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, biarlah setiap firman-Mu ya Tuhan memberi kami kekuatan yang baru, meneguhkan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Roh Kudus memeteraikan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang berjudul Diam, Tenanglah, yang diambil di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Mari kita merenungkan dan membacanya bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang menjadi pokok bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 tadi, Bapak Ibu, kalau kita membaca dan melihat konteksnya, ini adalah peristiwa di mana hari sudah mulai petang, dan sebelumnya kita bisa baca bahwa Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus mengajar, tidak hanya mengajar murid-muridnya, tetapi juga mengajar banyak orang. Dan bahkan di pasal-pasal sebelumnya, kalau kita membaca, Yesus tidak hanya mengajar, tapi Yesus juga menyembuhkan, bahkan mengusir setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang didengar, hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tapi juga kepada orang banyak itu. Nah, peristiwa ini terjadi setelah semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Lalu pasal yang keempat ayat 35 tadi dikatakan, ya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, bertolak ke seberang. Nah, Bapak Ibu, kita sering mendengar tentang firman Tuhan ini, bahkan bisa jadi dikhotbahkan berulang-ulang, kita membacanya di dalam renungan kita, dalam keseharian kita, dalam renungan harian yang saudara miliki. Tapi kiranya biarlah hari ini kita boleh merenungkannya kembali dan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di poin yang pertama ini saya mau menegaskan atau mengulangi kembali pernyataan Tuhan Yesus. Dia berkata ketika hari sudah petang, berkata kepada murid-muridnya, "Marilah bertolak ke seberang." Go to the other side. Nah, Bapak Ibu, murid-muridnya telah melihat Yesus mengajar. Murid-muridnya telah melihat Yesus membuat mujizat. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, ya, Yesus itu memiliki sebuah kerinduan bahwa mereka tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar apa yang diajarkan, tidak hanya melihat sesuatu dengan mata mereka, tetapi Yesus rindu untuk mereka mengalami Dia. Oleh karena itu, ya, kita tahu beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, ini jadi suatu peristiwa yang berharga bagi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23, Yesus dengan jelas berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Soal menjadi murid Kristus, tidak hanya kita mendapatkan pengajaran, tidak hanya mendapatkan informasi dan pengetahuan di dalam otak kita. Kita menjadi tahu lebih banyak. Kita bisa mengerti mungkin sedikit lebih banyak dari apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan dengan teman-teman di kontak atau di komsel kita masing-masing. Tapi lebih daripada itu, Yesus merindukan, dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Artinya menjadi murid Kristus adalah satu perjalanan, satu proses yang terus-menerus, dan satu pengalaman demi pengalaman yang harus dialami sendiri. Bukan satu peristiwa atau cerita yang kita dengarkan dan tahu melalui orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu poin penting ketika kita melihat Yesus mulai berkata kepada muridnya, "Ayo kita bertolak ke seberang." Pertanyaannya kan selalu sama, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Bahkan nanti ada badai atau ada tofan yang dahsyat. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Ya, Dia Allah yang mengetahui segalanya. Dan saya percaya Yesus pun tahu. Tapi toh itu tidak
mengurungkan niatnya untuk mengajak murid-muridnya. Saya percaya ada satu pelajaran yang Tuhan Yesus sengaja ingin ajarkan atau murid-muridnya alami. Dan ini penting buat setiap kita, orang-orang percaya, murid Kristus. Kita mengaku percaya dengan hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya itu semua karena anugerah, kasih karunia yang saudara dan saya terima. Tapi biarlah itu terlihat dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya melihat dari pengalaman kehidupan orang lain. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, mengikuti Kristus setiap hari, menyangkal diri setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi berita yang bisa jadi penting dan bisa jadi menjadi satu reminder, satu pengingat buat setiap kita. Bukan hal yang baru, tapi biarlah justru di masa-masa seperti saat ini, kita kembali diingatkan apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Menyangkal diri, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut Dia. Sebuah pengalaman, sebuah proses perjalanan yang terus-menerus di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika mereka bertolak, mereka naik perahu bersama-sama, saudara, dan Yesus menyertai mereka. Yesus ada bersama dengan mereka. Lalu dikatakan di ayat yang tadi kita baca bahwa ada taufan yang dahsyat. Bagaimana kita tahu bahwa ini taufan yang sangat dahsyat? Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang kita tahu mereka punya latar belakang, beberapa punya latar belakang seorang nelayan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, ya, sesuatu yang tidak asing buat mereka untuk mengalami ya badai atau taufan ya di dalam keseharian mereka sebagai seorang nelayan. Tapi toh mereka akhirnya panik dan bahkan dikatakan mereka mau binasa. Artinya benar-benar badainya ini bukan badai yang kaleng-kaleng saudara ya. Ini benar-benar badai yang sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh dahsyat sampai mengancam nyawa mereka. Nah, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di sana. Ya, mereka berteriak kepada guru, kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kenapa sampai ada perkataan seperti ini? Karena mereka melihat di tengah badai yang begitu rupa, ya begitu dahsyat, taufan yang besar, taufan yang hampir menenggelamkan kapal mereka. Saudara, yang bagi nelayan profesional sekalipun ini menjadi satu badai yang bisa jadi merenggut nyawa mereka. Namun ketika mereka melihat Yesus, ya, guru mereka yang mengajak mereka bertolak ke seberang, apa yang terjadi? Yesus sedang tidur, saudara. Oleh karena itu, ada satu sapaan, atau kalau saya bisa katakan lebih dari sapaan, karena ini satu teriakan dalam kedesperatean mereka. Ya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Menunjukkan bahwa iman murid-muridnya ya ternyata hanya segitu saja gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata badai dan taufan yang dahsyat itu menunjukkan kualitas yang sebenarnya dari murid-murid Yesus. Dan saudara, satu sisi, saudara juga menceritakan kepada kita, mendidik kita atau mengajarkan kepada kita hari ini bahwa Yesus santai-santai aja. Ya, Yesus dengan tenang dia tidur karena dia tahu apa yang akan terjadi. Satu sisi menceritakan tentang ketidakberdayaan manusia, lemahnya iman ya murid-murid Tuhan Yesus. Satu sisi kita tahu Yesus tetap tenang karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat besarnya badai, murid-murid pun lupa bahwa Yesus yang sama yang sebelumnya mengajar dengan begitu rupa, penuh dengan kuasa, Yesus yang sama yang mereka ikuti, saudara, mengusir setan dan bahkan menyembuhkan yang sakit. Yesus yang sama, yang bersama dan menyertai mereka. Tetapi ketika taufan atau badai yang besar itu menghampiri mereka, mereka lupa bahwa Yesus yang sama sedang bersama dengan mereka. Saudara, proses perjalanan sebagai murid itu terjadi ketika kita sadar bahwa kita ini terbatas. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh melalui pengalaman bersama dengan Dia. Kita tidak bisa klaim bahwa hanya dalam semalam saudara bisa tahu segalanya tentang Tuhan.
Lalu saudara bisa boasting, kita bisa menyombongkan diri dan berkata kepada yang lain bahwa aku lebih tahu dari kamu. Saya percaya konsep anugerah membuat setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa proses perjalanan seorang murid itu tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu yang singkat, tapi sebuah perjalanan. Dan kita sadar bahwa kita ini terbatas. Ya, seperti fragmen-fragmen, seperti puzzle yang satu demi satu dibuka di depan kita. Demikianlah perjalanan setiap kita. Dan itu ditentukan dari apa? Dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun itu, termasuk badai, taufan, permasalahan, penderitaan, saudara, mari sadari bahwa itu adalah sebuah kesempatan, sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan yang akhirnya menjadikan saudara dan saya ada dalam sebuah perjalanan untuk terus menjadi hari demi hari serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Kita dimampukan, kita disingkapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya selalu mengajarkan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, jadi poin yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah mari sadari bahwa perjalanan seorang murid tidak bisa sehari semalam dan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan murid yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita mungkin minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan tahun lalu. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan kita menemukan bahwa hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita terus menuju kepada keserupaan Kristus. Diri saya atau diri saudara hari ini lebih baik dari diri kita minggu lalu atau diri kita tahun lalu. Dan saya percaya diri kita tahun depan akan menjadi diri atau menjadi murid-murid Kristus yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebuah proses perjalanan. Kita menyadari bahwa kita terbatas dan pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh melalui pengalaman bersama dengan Dia. Saudara, A.W. Tozer pernah berkata, Tuhan tidak pernah memakai orang sebelum Ia menghempaskan mereka. Ya, until He tests them deeply. Atau dalam kutipan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan, until He hurt them deeply. God never uses anyone greatly until He tests atau He hurt them deeply. Artinya apa? Selalu ada proses. Dan berbahagialah saudara dan saya, murid-murid Kristus yang hari ini ada di dalam proses itu. Yang hari ini, mungkin hari ini engkau nggak ngerti. Kita tidak memahami. We cannot comprehend. Kita nggak bisa mengerti. Tapi percayalah, ketika cara pandang kita benar bahwa kita ada di dalam proses itu, pengalaman demi pengalaman adalah sesungguhnya proses perjalanan bersama dengan Tuhan yang membawa saudara dan saya semakin hari semakin dekat dengan Dia. Maka saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita, bicara tentang ayah jasmani kita atau orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau hari ini saudara sedang diizinkan Tuhan ada dalam sebuah proses itu, bersyukurlah. Karena itu berarti engkau satu langkah lebih dekat dengan kekudusan Allah. Engkau semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini poin yang kita mau highlight dalam peristiwa Yesus bersama dengan murid-muridnya menghadapi badai. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus nggak selamanya tidur. Karena kalau dia tidur sampai akhir, saudara, tidak ada proses pembelajaran tentunya. Tapi apa yang terjadi? Dia bangun, ya, dia bisa jadi melihat kanan kiri, ya, semuanya lagi panik, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata kepada taufan yang dahsyat itu, diam, tenanglah. Saudara, dengan satu perkataan sederhana kita percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus itulah firman Allah adalah kebenaran, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang dapat mencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakannya jadi.
Tuhan menyatakan siapa dia di hadapan murid-muridnya. Saudara, kadang kita perlu untuk terus mengalami ya peristiwa demi peristiwa. Kenapa? Karena buktinya murid-muridnya pun ketika mereka sudah mendengar pengajaran Yesus, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Saudara dikasih Tuhan, tapi toh mereka tetap butuh satu pelajaran, satu penyingkapan bahwa guru atau Yesus yang mereka sebut gurunya itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan menyatakan siapa dia di hadapan murid-muridnya. Ada satu pengalaman, satu pernyataan yang very strong, yang sangat kuat. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini saudara bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita oleh anugerah Tuhan kita bisa berkata Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ada penyingkapan, ada pewahyuan. Kita saudara dan saya dipilih, kita diselamatkan oleh anugerah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berdaulat. Dia mau kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia berdaulat lebih daripada apa yang mereka sanggup pikirkan. Mereka mungkin berkata, ya mungkin pengajaranmu hebat, mungkin hikmatmu luar biasa, mungkin kau ya di darat engkau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, extraordinary, dan tidak cuma extraordinary, supranatural. Tapi kita di laut, bung, kurang lebih begitu ya. Mereka pikir, wah kalau di laut ini beda cerita. Ini nelayan, ini kami-kami nih yang paling ahli. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya siapa dia. Dan dia berdaulat lebih daripada apa yang mereka dapat pikirkan dan bayangkan. Dan biarlah hari ini pun, saudara, pelajaran yang sama saudara dan saya dapati. Mungkin saudara berpikir selama ini, oh kalau area ini, ya saya percaya ini bagian saya. Oh kalau yang saya nggak ngerti aku serahin sama Tuhan. Saudara, saya percaya kita ini coram Deo ya. Kita ini hidup di bawah kedaulatan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah dalam poin yang ini, saudara kita belajar bahwa bisa jadi Tuhan menyatakan dirinya lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Saudara, Spurgeon pernah berkata begini, to trust God in light is nothing, but trust Him in the dark, there is faith. Untuk percaya Tuhan dalam keadaan yang terang, dalam keadaan yang baik, semuanya sehat, semuanya dicukupi, bisa jadi mudah. Tetapi percaya Tuhan ketika semuanya gelap, semuanya sepertinya jalan buntu dan tidak ada pengharapan. Itulah iman. Dan yang menarik perhatian saya, Bapak Ibu Saudara, ketika bahkan Tuhan menegur murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Dia tahu bahwa murid-muridnya adalah murid-murid yang belum sampai pada tahap itu. Mereka belum ada pada satu iman yang teguh di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Ya, tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu, Yesus toh menyelamatkan mereka. Walaupun mereka kurang percaya. Walaupun mereka kurang iman. Saudara, kalau saya baca di teksnya, dikatakan ya di 39:41, setelah dia berkata, diam, tenanglah. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Saudara, dia tegur murid-muridnya atas ketakutan dan ketidakpercayaan mereka, atas kekhawatiran mereka. Tapi di saat yang sama dia berkata, diam, tenanglah, kepada taufan dan badai itu. Saudara, apa yang kita bisa pelajari bahwa saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan rindu iman saudara dan saya bertumbuh. Saudara, ketika saudara tahu hari ini bisa jadi datang dalam bentuk teguran, ya, dalam bentuk reminder, pengingat buat kita. Saudara, ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tahu bahwa kita ada di dalam prosesnya. Mari kita embrace, mari kita responi kasihnya. Dia datang, bahkan dia
Dia di perahu yang sama, ya, dia menyelamatkan murid-muridnya. Saudara, supaya digenapi apa? Matius 8 ayat 17. Dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, kalau hari ini engkau sedang ragu, kalau hari ini engkau sedang kurang iman, merasa tidak punya iman yang cukup untuk mengatasi permasalahan dan penderitaan hidupmu, percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan dekat dengan setiap kita. Bahkan orang-orang yang patah hati, yang broken hearted. Saya percaya dimanapun saudara berada, Bapak Ibu Saudara, Dia ada buat saudara. Dia meneguhkan kita. Yes, bisa jadi Dia mengingatkan kita. Dia menghardik kita. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi bukan berarti lalu Dia menjauh dan bahkan meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan saudara. Saudara, berikutnya yang menjadi respon dari murid-muridnya apa? Ketika itu semua terjadi, mereka melihat bahwa danau yang begitu tofan yang begitu dahsyat itu tadi, ya, dikatakan diam sama Tuhan, sama Yesus Kristus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Biar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu-waktu kita mengikut Kristus, di dalam waktu-waktu kita, kalau kita jadi orang Kristen mungkin udah belasan tahun, puluhan tahun, mungkin baru minggu kemarin atau baru beberapa hari. Biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu di mana kita terus bertanya dan menjadi heran dan kagum akan siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dikatakan siapa gerangan orang ini? Saudara, ada satu penyingkapan, revelation yang baru. Wow! Ternyata dia nggak cuma pinter ngajar, dia nggak cuma hebat di darat, ya, di laut. Saudara, mereka belum tahu. Ya, nggak hanya di darat, di laut, bahkan di udara, dimanapun, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, mari kita rindukan ada satu penyingkapan hal-hal yang baru yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, bahkan di masa-masa pandemi ini. Ketika saudara bangun pagi, saudara lihat, wow, Tuhan, You are so great. Engkau sungguh amat baik. Saudara bisa tarik nafas, keluar nafas. Then you realize, wow, semua ini anugerah Tuhan. Kau mendengarkan datakan jantung saudara dan kau bersyukur. Saudara, mereka memiliki satu kegairahan itu. Antara mereka takut dan firman Tuhan katakan mereka menjadi sangat takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kekristenan dalam perkembangannya ya, masuki masa-masa atau dunia yang modern, bahkan masa-masa yang post-truth ini, saudara. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran progresivitas, saudara. Kebenaran tidak menjadi kebenaran yang mutlak lagi. Kita tidak lagi kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dan tidak lagi kagum akan siapa Dia yang saudara dan saya sembah. Kita berusaha untuk memikirkan ulang, merekayasa, meredefinisikan segala sesuatu. Dan akhirnya kita kehilangan gripnya, kita kehilangan passion dan gairah, cinta yang mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai menyadarkan murid-muridnya bahwa masih ada berhala-berhala yang masih harus disingkirkan. Apa itu? Kekhawatiran, ketakutan. Kenapa bisa disebut berhala? Karena bisa jadi mereka takut kehilangan nyawa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan, nilainya, value-nya, itu bisa jadi berhala kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika itu murid-muridnya disadarkan bahwa yang penting itu bukan badainya, yang penting itu bukan nyawa kita, yang penting itu Tuhan yang menyertai kita. Karena apapun yang keluar dari mulutnya ternyata terjadi. Yesus mengalihkan fokus murid-muridnya dari badai kepada dirinya sendiri. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengalihkan perhatian saudara dan saya dari yang memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi itu masalah ekonomi, pergumulan keluarga, mungkin sakit penyakit, saudara. Mari kita dialihkan oleh Tuhan untuk memandang kepada Kristus saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita belajar dari peristiwa ini.
bukan tentang badainya. Jelas badai tunduk sama Tuhan. Tapi kenapa badai itu ada? Kenapa badai itu diizinkan terjadi? Pada akhirnya ini bukan tentang badai, namun tentang Tuhan Yesus yang jauh lebih dahsyat dari badai dan bahkan merujuk pada Ia, ya Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-10, saudara di sana dikatakan lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus waktu itu sedang mendemonstrasikan bahwa Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau murid-muridnya tahu bahwa Dia Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, apalagi yang mereka harus khawatirkan, apalagi yang mereka harus takutkan. Apa yang mereka makan? Apa yang mereka minum? Saudara, yang ada di hadapan mereka jauh lebih mulia. Dan biar hari ini kita ada dalam sebuah perenungan. Saya berdoa setelah berakhirnya ibadah ini kita bisa mengambil waktu khusus, kita berdoa bersama dengan anggota keluarga. Mari kita mengambil satu perenungan, saudara. Kita melihat kembali apa yang terjadi dalam hidup kita. Masihkah ada berhala-berhala? Masihkah ada hal-hal yang lebih penting? Masihkah kita khawatir atau takut tentang sesuatu? Itu adalah alarm buat saudara dan saya. Bisa jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu atau menakutkan atau takut akan sesuatu, itu Tuhan sedang ingatkan bahwa Dia tidak menjadi yang utama dalam hidup saudara. John Piper satu saat pernah berkata, kenali Yesus, get to know Jesus Christ. Masuk lebih dalam bersama Yesus sampai Ia menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Sampai Ia menjadi sumber sukacita kita pada akhir dari perjalanan kehidupan saudara dan saya. Saudara, get to know Jesus. Going deep with Him. Going deep with Him. Sampai Dia menjadi your treasure. Supreme treasure. Wow. Jadi harta yang paling berharga. Bukan berarti kita membenci istri kita. Bukan berarti kita tidak mengasihi anak kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Yesus menjadi supreme treasure, maka saudara, kita boleh melihat bahwa keadaan saudara adalah baik-baik saja. Everything is gonna be okay. Karena kita tahu Dia sesungguhnya adalah segala-galanya. Dan Yesus telah memberikan semuanya bagi saudara. Dia memberikan segala-galanya. Kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Menjadi jaminan yang pasti bagi setiap saudara dan saya. Yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, diam, tenanglah. Itu juga berarti apa? Tuhan lebih dari sanggup untuk menenangkan badai dalam hidup saudara. Diam, tenanglah, itu juga berarti apa? Namun jika badai pun tetap ada, ingatlah Dia selalu ada menyertai saudara. Saudara, bukan berarti lalu semua badai pasti akan ditenangkan atau semua permasalahan pasti akan beres. Saya percaya akan beres. Tapi pada waktunya, pada waktu Tuhan, pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Tapi kalaupun masih ada hari ini, sakit penyakit, pergumulan, permasalahan, penderitaan. Remember one thing, ingatlah satu hal, bahwa Yesus tetap ada di kapal. Yesus tetap ada di mana saudara berada. Dia menyertai setiap kita. Dan satu pewahyuan yang kita bisa lihat dari peristiwa ini, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara menyadari bahwa waktu itu hari sudah petang, tapi Tuhan bicara, mari bertolak ke seberang. Saya percaya tidak hanya Dia berpikir tentang murid-muridnya, bagaimana iman mereka mengalami sebuah perjalanan, encounter, divine encounter bersama dengan Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya itu, perhatikan apa yang terjadi setelah peristiwa bertolak ke seberang. Tuhan menghentikan, menenangkan badai itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bacaan kita,
Di dalam Markus pasal yang selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika sampai di seberang, dia menyelamatkan satu jiwa. Dia memulihkan satu jiwa. Saudara dikasih Tuhan, dia mengusir setan di daerah Dekapolis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ada hal yang lebih besar yang Yesus mau lakukan setelah murid-muridnya mengalami dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini tidak hanya bicara atau selalu kita berpikir bahwa Alkitab ini tentang kita. No, ini tentang karya Tuhan Yesus. Supaya darinya saudara dan saya diproses untuk menjadi seperti dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setiap peristiwa yang ada di dalam hidup saudara bukan untuk kita, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada hal yang lebih besar yang Yesus mau lakukan setelah murid-murid mengalami dia. Mereka pun disadarkan untuk menghidupi panggilan bagi jiwa-jiwa. Apa yang terjadi? Mari kita baca Markus 5 ayat yang ke-20. Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi ketika mereka bertolak ke seberang, mereka dari daerah Galilea, mereka ke daerah Dekapolis. Dan di situ banyak orang-orang yang bukan Yahudi. Dan akhirnya singkat cerita saudara tahu, saya tidak akan memperpanjang lagi. Saudara, orang yang sudah dipulihkan Tuhan ini, pertama mau ikut Yesus, naik kapal, balik saudara. Aku ikut kamu ya, aku jadi muridmu. Yesus katakan, no, you stay. Dan akhirnya apa saudara? Orang itu pergi dan memberitakan tentang Yesus. Memberitakan Injil di daerah Dekapolis. Tentang segala sesuatu yang Yesus perbuat atas dirinya. Dan mereka semua jadi heran. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika hari petang dan Yesus berkata, pergilah, ayo kita bertolak ke seberang. Ada misi yang jauh lebih besar. Yes, melalui perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengubahkan atau memberi pengalaman yang berharga kepada murid-muridnya. Tapi ternyata pengalaman yang berharga itu saudara adalah untuk satu misi, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya percaya dan saya berdoa hari ini, apapun yang terjadi, proses apapun yang terjadi dalam hidup saudara, menuju kepada keserupaan Kristus, di dalam prosesnya Tuhan sedang memakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya setiap saudara dan saya yang diubahkan bisa menjadi saksi. Bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ketika hidup kita berubah dalam proses perjalanan kita. Perhatikan, kita jadi murid Yesus, kita nggak tinggal diam, kita diproses Tuhan dalam sebuah perjalanan, pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Tapi di dalam proses ini, ketika saudara diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara, peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman, di saat yang sama hidup saudara dan saya jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah di masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling tepat. Tidak ada masa yang lebih tepat lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan nunggu-nunggu nanti. Nanti aja deh waktu penderitaannya lebih heroik lagi. No. Right now. Sekarang Saudara. Ini waktu Tuhan. Ketika Tuhan memproses saudara dan saya, izinkan di dalam prosesnya kehidupan saudara yang diubahkan menjadi berkat. Punya misi yang jauh lebih besar. Dari hanya sekedar mengubahkan hidup kita. Tetapi ada jiwa-jiwa yang lain. Yang oleh perubahan kehidupan saudara, mereka boleh melihat Yesus Kristus bersinar terang. Diamlah, tenanglah. Tuhan sedang bekerja. Let us pray, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berita firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan menyerahkan semua poin-poin, semua pelajaran yang kami pelajari hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah Tuhan di tengah keterbatasan hamba-Mu Roh Kudus yang menyingkapkan lebih dalam. Tuhan, lebih komplit. Tuhan, jauh lebih sempurna. Bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Dan bahkan mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus lanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebagai murid-murid Kristus Tuhan, kami percaya Bapa, kami menyangkal diri kami, memikul salib kami tiap hari, dan mengikut Engkau. Ada dalam sebuah perjalanan yang pasti. Tuhan, kami menyerahkan semua
hamba-hambamu di dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami boleh pelajari hari ini, Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Guru Agung kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Engkau baik Tuhan, kemurahan-Mu untuk hidup kami, pernyataan-Mu. Sama-sama. Aku ada saat ini, angkat hatimu, semuanya karena kasih-Mu. Saya percaya semua kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saya berharap bahwa setiap kita punya kerinduan untuk mau melakukan apa yang nasihat firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk setiap persembahan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Baik itu persembahan syukur kita maupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Allah sendirilah yang akan membuktikan bahwa setiap perkataan firman-Nya yang kita taati, Dia akan membuktikan bahwa setiap perkataan firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita satu hati, mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menguduskan ya Tuhan setiap persembahan yang telah kami kembalikan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada saat kami mentaati akan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa pengalaman akan kebenaran firman-Mu itu akan dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat ya Tuhan campur tangan Tuhan di dalam apa yang kami kerjakan dan usahakan. Dan sebab kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah sumber dari segala keberhasilan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kami, menyediakan semua yang kami perlukan ya Tuhan dalam hidup kami di sepanjang ya Tuhan minggu yang di depan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa minta perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata atas kami semua ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap terus ingatkan kami agar kami boleh tetap terus ya Tuhan mau
Berdisiplin diri kami ya Tuhan, untuk menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian kami ya Allah. Dan izinkan kami ya Tuhan menyaksikan ya Tuhan, kuasa-Mu yang melindungi itu nyata atas kami ya Tuhan. Meluputkan kami, meluputkan keluarga kami dari wabah ya Tuhan yang masih ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada hari ini bersehati ya Tuhan, membawa setiap jemaat-Mu, setiap teman-teman kami, keluarga-keluarga kami ya Tuhan, yang terpapar akan COVID-19. Tuhan dimanapun mereka ada, jamah dan sembuhkan mereka. Dan bahkan mereka yang dalam keadaan sakit pada hari ini, Tuhan jamah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu yang menyembuhkan itu ya Tuhan bagi setiap mereka. Biarlah mujizat kesembuhan itu Tuhan nyatakan ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, bagi setiap keluarga kami, bagi setiap teman-teman kami ini ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah ya Tuhan yang berkuasa atas setiap apapun keadaan kami. Dan Engkau selalu mendengar dan selalu menjawab setiap doa dan seruan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa minta kepadamu, biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam kasih daripada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan berkat yang ada dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi hidup kita semuanya, memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, dan untuk berlaku setia di hadapan Tuhan dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua yang ada di rumah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk meninggikan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, bangkit dari kursi Anda. Kita mau serukan nama Tuhan karena Dialah satu-satunya Raja yang tak tertandingi. Jemaat. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak haleluya.